Komnas HAM minta Presiden Jokowi hentikan kasus Habib Rizik. Ini hentikan, bukan ambil alih. Nah ini sudah intinya. Boleh dilihat? Ini kan hasil pertemuan di Menko Polhukam yang dihadiri oleh kejaksaan, Ya, boleh lihat kepolisian, beritanya. di Kompasnya coba. Oke. Berharap Presiden Jokowi memberikan pernyataan. Ini masih memberikan Yang tulis di belakangnya Menko Polhukam ya, supaya biar lebih real pertemuan dengan ini. Ini lebih dengan Pak lanjut dia Wiranto. menjelaskan proses yang menyeret ulama dan aktivis muslim bukan sekedar persoalan hukum. Ya, terus baca lagi. Betul ini. Dalam Kayaknya ini. catatannya, kedua kasus tersebut sudah memasuki aspek yang lebih serius, yakni terganggunya keharmonisan Bukan di atas bacanya nawacita. Nawacita Ya. akan terganggu kalau terus-menerus dibiarkan. Terus Presiden harus ambil alih, Ya. memutus mata rantai kegaduhan ini. Ya. Ya. Terus ujar Pigai Ujar Pigai di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Itulah saya politisasi kasus Habib Rizik dari hukum menjadi politik. Ini sudah intinya. Ini hasil pertemuan Menko Polhukam, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BAIS, semua pertemuan saya yang sampaikan ke media. Hasil pertemuan mau proses hukum. Saya alihkan saya alihkan kasus Habib Rizik ke presiden. Maka semua jadi politisasi. Ya ini kan 2017 ya Bang? Ini kan kecerdasan kita. Akhirnya apa? Malamnya saya diundang oleh TV One. Apa kabar malam ya? Ya. Dibikin judul sendiri. Natalius Pigai keluarkan itu pernyataan Jokowi mengambil alih kasus Habib Rizik. Malamnya langsung ke Kompas TV. Saya kelilingi media itu malam. Opini nasional terbentuk bahwa kasus Habib Rizik adalah politik. Oke. Ya. Sampai dengan sekarang masih dianggap politis loh oleh masyarakat. Ya, itu lain. Karena kita bangun opini yang memang sangat masif. Sehingga waktu itu polisi mau keluarkan red notice untuk jemput paksa. Jadi berubah. Akhirnya saya dengar, ini kan bisa benar bisa salah ya. Akhirnya karena presiden tersandera dengan apa yang kita ucapkan ini, dengan media-media nasional yang begitu kuat, sehingga presiden terpaksa memanggil pimpinan lembaga yang berwenang untuk menemui atau menangani Habib Rizik. Jadi kasus chat mesum jadi sudah hilang, itu semua jadi politik. Tapi sekarang dibuka lagi kan Bang? Ya itu setelah kita sudah. Abang masih tim pembela Habib Rizik? Saya kan gitu, dengan berhentinya saya di Komnas HAM itu secara otomatis. Tetapi kewajiban saya untuk menjaga sebagai pembela kemanusiaan. Begitu. Jadi yang tadi itu fakta itu. Boleh cek, apalagi kalau di browsing di bawah itu semua keluar di mana, di video juga ada, di media-media juga ada semua. Abang ini kan kalau bicara menghadapi segala peristiwa tuh berani banget gitu Bang. Kayak nggak takut mati. Nah itu salah satu kesalahan. Yang pertama, kita belum merdeka. Dari? Kita sendiri belum pernah merdeka. Belum merdeka sebelum memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oh, Itu ini kuncinya itu. Tulis saja. Natalius Pigai kalau mau ingin membela orang lain harus merdeka diri dulu. Kan bangsa ini gini. Memang soal kemerdekaan individu itu pengaruhnya banyak. Misalnya di Orde Baru karena suasana otoriter. Jadi orang takut mengucapkan segala pendapat, pikiran, perasaan. Kemerdekaan pribadinya terbatas. Kebebasan libertisnya terbatas. Jadi kalau orang yang sudah merdeka dirinya, maka bisa memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Abang sudah kalau merdeka sudah demokrasi, dirinya demokratis, bisa memperjuangkan demokratisnya orang lain. Kalau dirinya adil, maka bisa adil buat orang lain. Karena itu memang dirinya harus merdeka dulu. Begitu. Tapi abang sekarang berarti sudah nggak ada hubungan sama sekali secara hukum dengan Habib Rizik ya Bang ya? Otomatis berarti saya punya kewajiban moral. Oke. Karena dalam lintasan sejarah di Indonesia, relasi antara negara dengan umat Islam,
persoalan Habib Rizik ini saya pernah menjadi ketua tim. Dan itu ketua tim tidak mudah. Karena 13 komisioner Komnas HAM itu semua Islam. Tidak ada yang berani mengambil kasus Habib Rizik. Yang berani mengambil alih kasus Habib Rizik menjadi pimpinan ketua tim itu saya. Kenapa Abang? Ya, Kenapa? kan saya bilang, kalau kamu sudah digaji oleh negara, diberi tugas, kewenangan untuk memimpin Komnas HAM, dirinya harus dilepaskan. Yang ada adalah kita melayani sesuai dengan apa tugas yang diberikan untuk membantu mencari keadilan bagi orang lain, Bang, secara objektif. Di belakang Abang ada siapa? Ada kamu. Saya di depan Abang ini lah. Di belakang Abang ada siapa? Di belakang saya itu nasihat-nasihat orang tua. Dan nasihat-nasihat orang tua itu, ya, orang tua kasih nasihat itu bisa sampai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Beneran nggak ada orang lain di luar orang tua? Kalau orang lain tuh yang paling utama itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk saya. Karena saya memang saya berdoa itu 7 hari sekali, rutin saya berdoa. Tahu berdoanya di mana? 7 hari sekali. Iya. Berdoa. Itu Ambarawa. Harus di Ambarawa. Ya, gini, mencari Tuhan itu setiap titik itu ada gereja di sini Jakarta. Biarkanlah sekali-kali saya berjuang untuk mencari dengan keluarkan tenaga, waktu, energi. Jadi kita memang gitu. Sengaja kita bikin supaya mencari seakan-akan jauh begitu. Padahal di sini kan semua ada. Mau gereja manapun, di rumah saya juga dekat gereja. 2 menit saja. Di Ambarawa ada apa? Kenapa harus Ambarawa? Kami Katolik ada Goa Maria di sana. Oh, oke. Ada Sendang Sono, ada Goa Kerep di sana. Jadi saya begitu. Kan Tuhan mereka ini kan mereka sudah begitu baik sama kita. Ya, sekali-kali kita memang mengeluarkan energi untuk mencarinya. Sepakat. Begitu. Iya. Mantap Abang nih. Wah, aku baru tahu. Makanya dari dulu kenal. Iya, udah kenal dari dulu. Cuman kan ngobrol kayak begini baru sekarang, Bang. Kita kan bergerak di atas bangunan pemikiran-pemikiran besar. Tidak hanya itu. Di zaman sekarang nih, Bang, di zaman pemerintahan sekarang, Abang melihat rasisme dan lain-lain lebih ya ke abang oke lah. Tapi keseluruhan gitu. Lebih longgar atau lebih ketat atau gimana Bang? Kan saya bilang, saya mengikuti waktu demi waktu. Itu dari tahun 96 sampai dengan hari ini. Sejak 2016, rasisme menjadi sangat masif. Masif, terencana, terstruktur, sistematis. Dan rasisme itu, boleh nggak saya kasih tunjuk contoh? Contoh, saya besar di Jogja ya, saya dari umur 17 tahun. Misalnya filosofi, nilai-nilai kebudayaan, cara pandang, nilai terhadap kekuasaan, nilai terhadap alam itu saya sudah belajar, sangat mendalam. Buku-bukunya juga banyak saya baca. Jadi 2014 Presiden Jokowi betul mengkapitalisasi Papua sehingga itu mendapat simpati. Gelombang kedua 2019 kapitalisasi Papua melalui Freeport. Masalah apa namanya saham investasi juga mendapat perhatian. Detik ini 34 menteri, satu manusia pun tidak ada dari Papua. Ada apa? Apakah itu di atas bangunan, presiden bekerja di atas bangunan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu substansial ataukah simbolik? Substansial itu kan harus tanggung renten, share authority, distribution of power.
mosaik Indonesia itu tergambar. Di Amerika aja wapres kulit hitam, menteri pertahanan kulit hitam, ada sekitar 5, 7, 6, 8 semua. Kan Indonesia itu harus tampilkan karena itulah Jadi harus identitas. ada perwakilan satu-satu Ya. dari berbagai Apakah tempat. itu rasis, diskriminatif, atau presiden lupa Jokowi? Kalau basisnya profesional. Kalau belajar sejarah emang profesional mereka lebih hebat. Maaf ya, ada menteri yang banyak tidak tahu bahasa Inggris loh. Banyak moralnya rusak, nyatanya masuk penjara semua. Nggak semua, masih ada Banyak yang masuk, banyak yang rusak. Yang jelas masuk penjara itu sudah pasti moralnya rusak. Oke. Ada menteri yang sekolahnya tidak jelas, tidak punya kapasitas. Kalau soal Punya HAM? jam terbang, Kalau soal HAM di jadi- zaman sekarang? Jadi kalau inti nanya tentang saya apakah, jadi diskriminasi itu tidak hanya kata, rasisme itu tidak hanya kata, verbal. Rasisme itu adalah perbuatan, tindakan. Kalau yang di negara-negara lain itu disebut segregatif, segregasi, Ya. segregasi, memisahkan. Nah, jadi ketika ada komunitas minoritas itu tidak ikut diberi kesempatan, maka di Afrika Selatan disebut apartheid. Jadi kalau wujud pimpinan nasional tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, apa disebut? Itu kan nama lain daripada segregatif, Oke. diskriminatif, dan rasialistik. Ini kalau saya kasih contoh, dari 34 menteri, satu pun dari Papua tidak ada. Emang orang Papua bodoh? Maaf aja ya, Iya. maaf aja. Suruh maju presiden aja bisa. Ya udah. Kalau dilihat kompetensi berdasarkan undang-undang, yang diberitakan berdasarkan undang-undang dari sisi pendidikan, keterampilan, attitude, moral, mental, hanya ukuran ini aja atas perintah undang-undang, maka orang Papua memenuhi juga. Abang kalau ditawarin jadi Menteri Hukum dan HAM mau? Saya gini, boleh nggak jujur? Ini Ya apa? saya sudah 7 tahun kritik Jokowi. Apa pantas saya menerima? Justru karena kritik kan untuk membangun gitu kan, Bang. Gini, saya memberi kritikan dan saya tidak pernah rasis, tidak pernah kritik individu. Kalau saya kritik individu mungkin sudah saya diginiin. Semua hari ini, semua orang yang baser-baser itu sedang cari semua, sedang browsing semua kata-kata saya. Untuk cari kalau siapa tahu ada celah hukum. Tapi ingat, saya belajar di luar negeri. Saya pernah pimpin 5 tahun sebagai penyelidik Komnas HAM. Oke. Sangat tidak mungkin kata-kata saya merendahkan martabat manusia, merendahkan individu, merendahkan suku. Kalau dari kata-kata, Iya. kalau mereka punya foto atau video atau sesuatu dari jalur yang lain, Apalagi perbuatan tindakan saya tidak pernah. Nyatanya tanpa soal ini aja saya lagu Batak semua. Tadi malam makan B2. Dan saya tidak upload di mana-mana. Maaf ya. Saya tidak pernah upload. Tadi duduk sama-sama, tadi malam duduk sama-sama dengan teman-teman saya. Ya, teman saya dari Sumatera Utara. Oke. Jadi tadi juga WA-WA-an dengan Effendi Simbolon, DPR RI. Bang, apa kabar gitu. Ngobrol-ngobrol biasa. Jadi apa yang kita lakukan tidak semua harus kita munculkan. Iya. Karena apa? Karena seorang yang hebat itu tidak perlu mempertontonkan kehebatannya. Hebat itu cukup untuk dirinya dan orang-orang seputarnya. Ini abang ini emang Nyatanya 5 tahun di Komnas HAM. Selama 5 tahun hasil polling di Komnas HAM itu saya komisioner favorit.